Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhani Maulana. Dengan NIM saya yaitu 2024 04 023. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan proyek UAS saya untuk mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Di sini saya mendapat bagian dari perancangan jaringan dan SSH. Nah, yang dimana perancangan jaringan itu sendiri terdiri dari topologi jaringan, laboratorium komputer (TRPL), dan yang kedua ada perancangan routing statis pada laboratorium komputer (TRPL) dan IP statis. Nah, untuk yang pertama-tama kita masuk dulu ke pembahasan teorinya. Nah, di pendahuluan ini tujuan dari suatu jaringan adalah menghubungkan jaringan-jaringan yang telah ada dalam jaringan tersebut sehingga informasi dapat ditransfer dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Karena suatu perusahaan memiliki keinginan atau kebutuhan yang berbeda-beda, maka terdapat berbagai cara jaringan terminal-terminal dapat dihubungkan. Struktur geometrik ini disebut dengan LAN topologis. Next, di sini ada topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri adalah studi tentang bagaimana komputer terhubung satu sama lain untuk membentuk sebuah jaringan. Ini melibatkan metode menghubungkan dua atau lebih komputer menggunakan kabel UTP, terus fiber optik atau media nikabel sebagai media transmisi. Dengan topologi jaringan, pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain dengan mudah meskipun berada di lokasi yang berbeda. Next, subnetting. Subnetting sendiri yaitu teknik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut subnet. Teknik ini membantu dalam mengelola alamat IP secara efisien, meningkatkan keamanan, dan mengurangi lalu lintas jaringan. Dengan subnetting, setiap subnet memiliki identitas unik, memungkinkan pengelola perangkat yang lebih terorganisir dalam jaringan. Tujuan subnet sendiri yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, meningkatkan keamanan jaringan, dan mengoptimalkan kinerja jaringan dengan mengurangi kemacetan lalu lintas. Next. Nah, di sini ada menghitung subnetting dengan tabel CIDR. Nah, di sini bisa kita lihat IP address-nya yaitu 192.168.100.1 termasuk kelas C dengan default subnet max-nya yaitu /24. Namun dilakukan subnetting menjadi /26 sehingga subnetting max-nya berubah menjadi 255.255.255.192 menggunakan 26 bit untuk jaringan dan 6 bit untuk host. Dengan pembagian ini terbentuk 4 subnet, masing-masing memiliki 64 alamat IP dengan 62 alamat yang dapat digunakan untuk host. Subnet pertama memiliki network 192.168.100.0, rentang host dari 192.168.100.1 hingga 192.168.100.62 dan broadcast address yaitu 192.168.100.63. Tabel Excel juga menunjukkan konversian biner dan perhitungan teknis secara lengkap. Dan di sebelah kanan ini ada hasil perhitungan subnettingnya. Baik, dari sini kita next. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada routing statis. Routing statis adalah sebuah proses routing yang terdapat dalam network komputer. Dalam peraturan proses routing statis ini, seorang administrator jaringan akan mendaftarkan secara manual IP address routernya. Jadi, proses tersebut berlangsung manual di mana kamu harus memasukkan alamat IP secara tepat. Selain itu, kamu juga harus memasukkan next hop, sebuah jaringan yang nantinya dilewati agar bisa sampai ke router tujuan. Next. Mungkin dari segi pemaparan teori, segini. Langsung kita lanjut ke implementasinya. Nah, di implementasinya sendiri yaitu yang pertama ada
topologi jaringan laboratorium komputer TRPL. Perancangan jaringan menggunakan topologi star pada laboratorium B7 dan B8. Nah, pada jaringan ini memperlihatkan topologi jaringan sederhana yang menghubungkan dua laboratorium, yaitu lab B7 dan B8. Masing-masing lab memiliki switch sendiri dan semua switch terhubung ke core switch sebagai pusat jaringan. Di lab B7 terdapat dua PC dengan alamat IP PC pertama yaitu 192.168.10.3 dan di PC kedua yaitu ada 192.168.10.2 dan lab B8 juga memiliki dua PC dengan alamat IP PC pertama yaitu 192.168.10.4 dan PC kedua yaitu ada 192.168.10.5 yang terhubung langsung ke core switch. Seluruh perangkat berada dalam satu jaringan yaitu 192.168.10.0 dan /24 sehingga bisa saling terhubung tanpa router. Nah, di sini ada hasil dari perancangan topologi starnya sendiri, yaitu di sini ada laboratorium B7 diisi dengan PC pertama, lalu PC kedua dan switch. Lalu di laboratorium B8 juga ada PC pertama, ada switch dan ada PC kedua. Terus di laboratorium B8 ini memiliki server PT yang dimana server ini menyambung ke switch, lalu si switch nyambung ke switch core yang menjadi penghubung antara laboratorium B7 dan B8. Oke, next. Nah, di yang kedua ini adalah IP konfigurasi pada PC 1 laboratorium B7. Pada pengaturan PC B7 ini alamat IP-nya diisi secara manual yaitu 192.168.10.2 dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. PC ini belum diatur untuk terhubung ke internet karena bagian default gateway dan DNS servernya masih kosong. Jadi PC ini hanya bisa terhubung dengan perangkat lain yang ada di jaringan lokal saja. Nah, untuk menambahkan IP-nya sendiri, yaitu masuk ke PC B7, PC 1, lalu masuk ke desktop. Nah, di situ ada IP address. Nah, masukkan IP address-nya dan subnet mask-nya. Setelah diisi, langsung klik X untuk keluar, dan itu akan tersimpan tersendirinya. Next. Nah, di konfigurasi PC kedua pada laboratorium B7. Nah, di PC kedua juga melakukan hal sama seperti sebelumnya. Alamat IP-nya diisi secara manual yaitu 192.168.10.3 dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Untuk cara masukkan IP-nya sendiri sama seperti di PC pertama, yaitu masuk ke PC B2, lalu masuk ke PC kedua, lalu masuk ke desktop. Nah, di sini ada IP address dan subnet mask-nya, lalu masukkan di sana. Nah, lalu untuk yang keempat, next, IP konfigurasi PC 1 pada laboratorium B8. Pada pengaturan PC B8 1 ini sama seperti sebelumnya, alamat IP-nya diisi secara manual yaitu 192.168.10.4 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Untuk masuknya sendiri sama seperti di PC B7 maupun PC 1 atau PC 2. Masuk ke PC-nya lalu klik desktop, di situ masukkan IP address dan subnet mask-nya. Nah, di IP konfigurasi PC kedua juga pada laboratorium B8 sama. Pada pengaturan PC B71 ini sama seperti sebelumnya, alamat IP-nya diisi secara manual yaitu 192.168.10.5 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Masuknya untuk menambahkan IP-nya sendiri sama seperti
PC pertama, yaitu masuk ke komputer PC kedua, lalu masuk ke desktop dan masukkan IP address dan subnet masknya. Next. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu IP konfigurasi server pada laboratorium B8. Nah, pada tahap ini dengan konfigurasi pada server di laboratorium B8 dengan IP address 192.168.10.6 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Untuk menambahkan si IP address dan subnet masknya juga sama seperti di PC yang sebelumnya, masuk ke server, lalu klik desktop dan masukkan IP address dan subnet masknya. Nah, di langkah berikutnya yaitu ngeping, yang dimana pada tahap ini menunjukkan hasil uji koneksi ping dari PC laboratorium B7 ke laboratorium B8. Hasilnya menunjukkan ping tersebut berhasil berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Nah, untuk perintah ngepingnya sendiri yaitu ketik ping lalu masukkan IP address dari PC B8 maupun di PC B7. Dan jika berhasil akan menunjukkan hasil seperti ini. Retrieve from IP address 192.168.10.5. Karena di sini saya ngepingnya 10.5, jadi base and TTL, yang dimana itu adalah berhasil. Lalu hasil ping B8 ke B7 sama seperti sebelumnya, melakukan ping. Pada tahap ini juga menunjukkan hasil uji koneksi ping PC B8 ke PC 1 dan PC 2. Hasilnya menunjukkan ping tersebut berhasil berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Nah, lalu untuk hasil PDU pada topologi star ini menunjukkan bahwa jalur jaringan dan routing sudah benar secara simulasi dan jaringan berhasil di ping pada setiap laboratorium B7 dan B8. Dan ini untuk hasil PDU topologi starnya. Successful semua. Baik, kita next. Sini ada IP address yang dimana tadi kita sudah memaparkan IP address tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah mengimplementasi menggunakan Cisco Packet Trace perancangan routing pada laboratorium B7 dan B8. Perancangan ini bertujuan untuk membuat sebuah jaringan lokal LAN yang terdiri dari dua kelompok subnet yang saling terhubung dengan melalui router dan memungkinkan komunikasi antar jaringan dengan menggunakan routing. Perancangan routing statis pada laboratorium TRPL. Di sini ada laboratorium B7 berisikan dengan PC pertama, ada PC kedua dan ada switch. Lalu disambungkan ke router A menyambung ke router B, yang dimana si router B ini adalah penghubung dari laboratorium B8. Nah, di laboratorium B8 sendiri yaitu ada PC pertama, ada PC kedua, lalu ada switch dan ada server PT. Nah, si server PT ini menyambung ke switch dan switch menyambung ke router B. Dan ini untuk hasilnya. Next. IP konfigurasi PC 1 pada laboratorium B7. Pada jendela IP configuration, masukkan IP address, subnet mask, dan default gateway. Lakukan konfigurasi yang sama pada PC 1 lab B7. Jika sudah, tekan tombol close, maka hasil konfigurasi akan tersimpan dengan sendirinya. Untuk mengkonfigurasi ini sama seperti pada topologi jaringan yang pertama, yang di atas. Masuk ke komputer, lalu klik desktop dan masukkan IP address dan subnet masknya. Terus konfigurasi PC 2 pada laboratorium B7. Lalu subnet mask dan default lakukan
konfigurasi yang sama pada PC Lab B7. Jika sudah tekan tombol close, maka hasil konfigurasi akan tersimpan. Dan untuk memasukkan IP address dan subnet masknya, yaitu masuk ke PC 2 B7, Lab B7, lalu klik desktop, dan masukkan IP address dan subnet masknya, lalu klik X atau close, maka hasil akan tersimpan tersendiri dengan sendirinya. Lalu ada konfigurasi PC 1 pada laboratorium B8. Ini juga sama, untuk memasukkan IP-nya yaitu klik PC 1 pada lab B8, lalu masuk ke desktop dan masukkan IP address dan subnet masknya. Di PC 2 juga sama, masuk ke PC 2 lab B2, lab B8, lalu masukkan IP address dan subnet masknya, lalu klik X atau close untuk menyimpan si IP-nya. Lalu di sini ada konfigurasi server pada laboratorium B8. Konfigurasi server pada laboratorium B8 dengan IP address 192.168.20.4, subnet masknya 255.255.255.192 dengan default gateway-nya yaitu 192.168.20.1 untuk menghubung ke laboratorium B7. Nah, untuk memasukkannya sendiri sama seperti PC-PC yang sebelumnya ataupun server yang sebelumnya di topologi jaringan laboratorium. Nah, di sini masuk ke server, lalu klik desktop, masukkan IP address dan subnet masknya, lalu default gateway-nya juga. Next. Nah, di sini statis pada router A. Kemudian langkah berikutnya adalah klik icon A pada jendela router A, masukkan ke dalam tab CLI Command Line Interface, lalu tekan tombol enter, lakukan konfigurasi yang sama pada router B, lalu masukkan IP address dan subnet mask pada masing-masing interface router dengan perintah sebagai berikut. Nah, ini untuk hasilnya. Terus next ada statis pada router B. Kemudian pada router B lakukan konfigurasi yang sama seperti router A, masukkan IP address dan subnet mask pada masing-masing interface router dengan perintah yang sama seperti di router A. Next. Nah, hasil ping pada laboratorium B7 ke laboratorium B8. Selanjutnya kembali pada jendela komputer B7, masukkan ke dalam tab desktop, lalu klik icon command line prompt, lalu ketik perintah ping, diikuti dengan IP address komputer B8 yang dituju, lalu tekan tombol enter. Jika komputer telah terkoneksi dengan baik dan berhasil, maka akan muncul tampilan Briefly form IP address telah ditunjukkan pada gambar 18. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk perintahnya sendiri yaitu ping, lalu masukkan IP address yang ingin dikonfigurasi atau yang ingin dituju. Nah, sudah berhasil. Review from IP address-nya 192.168.20.2 dengan bytes 32 times 32 ms, lalu TTL. Oke, next. Nah, di hasil ping pada laboratorium B8 ke B7, kemudian pada laboratorium B8 lakukan ping yang sama seperti pada komputer yang ada di laboratorium B7. Lakukan yaitu pada laboratorium B8 ke B7 dengan perintah ping diikuti dengan IP address komputer. Jika komputer telah terkoneksi dengan baik dan berhasil, maka akan muncul tampilan reply from IP address yang ditunjukkan pada gambar 19. Dan ini untuk hasilnya. Perintahnya juga sama, ping, lalu masukkan IP address yang ingin dituju. Oke, next. Nah, pada hasil PDU pada routing laboratorium B7 dan laboratorium B8, pada tampilan PDU ini, maka paket ICPMP berhasil terkirim dan diterima. Routing statis berhasil dikonfigurasi dengan benar pada semua perangkat dalam topologi sudah saling terhubung tanpa hambatan.
Ini ada successful, berarti semuanya berhasil. Nah, di instalasi SSH server ini, pengguna diperintah masuk ke root, yang dimana perintah masuk ke root adalah ketik sudo lalu masukkan password. Nah, si sudo sendiri yaitu digunakan untuk masuk sebagai pengguna root agar bisa menjalankan perintah-perintah sistem tanpa batasan. Next, penggunaan perintah konfigurasi SSH. Nah, yang dimana si perintahnya itu v/etc/ssh/sshd garis bawah config. Klik enter. Nah, di sini tampilan sudah masuk ke SSH-nya. Perintah di atas ini langkah untuk membuka file konfigurasi utama SSH server dalam kurung SSHD menggunakan editor XP. Setelah menjalankan perintah tersebut akan muncul tampilan port SSH yang dimana pengguna bisa mengedit sesuai kebutuhannya. Nah, ini untuk hasil portnya itu 2424 bisa diubah sesuai kebutuhan. Next, di langkah ketiga yaitu service SSHD atau restart. Nah, si perintahnya sendiri yaitu ketik service SSHD/service SSHD restart. Untuk penggunaan perintah service ini yaitu adalah utilitas yang digunakan untuk mengelola layanan sistem, dan untuk SSHD ini adalah layanan yang dikelola. Lalu untuk restart adalah tindakan yang dimana untuk layanan SSHD yaitu memulai ulang layanan. Ini berarti SSHD yang sedang berjalan akan dihentikan lalu dimulai kembali. Lalu ke langkah 4 yaitu masukkan perintah ping 192.168.3.3 lalu ditambahkan dengan perintah ssh root ping 192.168.3.3 min p2424. Nah, untuk hasilnya yaitu ini. Lalu untuk perintah di atas seperti ping 192.168.38.3. Perintah digunakan untuk menguji koneksivitas jaringan ke host tertentu. Perintah ping tersebut menandakan berhasil dengan respon recovery from. Lalu untuk SSH, perintah ini digunakan untuk terhubung secara aman ke server remote. Terus perintah root menentukan username yang akan digunakan untuk login di user remote. Di yang keempat ini adalah IP address 192.168.38.3. Perintah ini adalah alamat IP dari server remote yang ingin dihubungkan. Dan yang kelima yaitu perintah yang kelima yaitu adalah min p2424 digunakan untuk menentukan nomor port SSH yang berada pada port default. Lalu langkah kelima yaitu masukkan perintah sudo system ctl status SSH. Yang dimana perintah di atas ini untuk memeriksa status layanan SSH, output mengkonfirmasi bahwa layanan SSH sedang aktif dan telah berjalan selama 6 jam. Lalu di langkah ke-6 yaitu masukkan perintah sudo system ctl start SSH. Dan yang kedua masukkan perintah sudo system ctl enable SSH. Dan yang perintah ketiga yaitu sudo system ctl restart SSH. Dan yang perintah keempat yaitu SSH
ss min tool pn lalu grep 2424. Terus di perintah kelima ada sudo ufw allow 24 atau tcp /tcp. Terus di perintah keenam yaitu sudo ufw reload. Dan ini untuk hasilnya. Nah, perintah sudo system ctl start ssh dan sudo system ctl enable ssh untuk memastikan layanan ssh berjalan dan otomatis aktif saat boot digunakan diikuti sudo system ctl restart ssh untuk menerapkan potensi perubahan. Kemudian dengan ssh ss min tool pn garis grep 2424 penggunaan memverifikasi bahwa SSH berhasil mendengarkan pada port kostum 2424 untuk IP kelas 4 dengan IP dan IP v6. Terakhir, sudo ufw allow 24/tcp memastikan firewall mengizinkan koneksi ke port tersebut dan sudo ufw reload memuat ulang firewall agar perubahan aktif. Lalu yang ketujuh, penggunaan perintah di Windows Prompt. Perintahnya yaitu ssh root _192.168.38.3 min p2424. Nah, ini untuk hasilnya. Lalu untuk penggunaan perintah di atas yaitu memperlihatkan koneksi SSH sukses dari Windows ke server Ubuntu dalam kurung SSH root _192.168.38.3 min p2424 setelah verifikasi kunci host awal dan input kata sandi, penggunaan berhasil login ke Ubuntu 24.04.3 LTS yang menampilkan ringkasan informasi sistem seperti beban, penggunaan disk atau memori, dan alamat IP antarmuka ENS33. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.